Kami ingin men-share topik yang sangat amat penting sekali ya. Hampir bisa dibilang dalam setiap bulan mungkin ada 2, 3 Oh ya? modus sepertinya ada. Banyak sekali. Halo YouTube, selamat datang di Vlog Om Mobi. Ini sebenarnya podcastnya Auto High, cuma videonya kami bajak karena kami ingin men-share topik ini kepada Anda semua penonton kami, karena ini topik yang sangat amat penting sekali ya. Penting. Penting sekali, apalagi kalau Anda pernah jual mobil atau mungkin Anda pernah beli mobil. Jadi topik yang kami akan bahas hari ini itu adalah tentang penipuan. Kita harus kenali calon pembeli mana yang kira-kira menipu, atau mungkin calon penjual mana yang kira-kira menipu. Oke, kita penjual dulu, penjual. Nah, kalau misalnya jadi gimana caranya? Ini kita share ke penonton, gimana caranya? Kita ngobrol sama Om Erwin sama Om Suwardi. Gimana caranya kita kalau mau beli mobil supaya tidak tertipu. Nah, gitu. Ini ilmu-ilmunya di bawah Bapak ini, karena selain mereka menjual mobil, mereka juga pasti beli mobil karena mobil bekas ya kan? Ya, oke. Karena setiap hari kita kerjaannya beli mobil. Beli mobil. Tiap hari beli mobil. Tiap hari ya kan. Ya, kita mau sharing juga nih ke teman-temannya, ke teman-teman semua ya kan, yang mau jual mobil dan mau beli mobil ya kan, selain dari showroom. Kita berbicara selain dari showroom ya, berarti ya. Selain dari showroom. Kalau showroom nih saran ya, kalau misalnya beli dari showroom, itu showroom yang sudah langganan, sudah terbiasa, sudah kenal lama, itu lebih baik ya dibanding betul, dengan showroom yang baru, tidak dikenal. Gitu. Nah, makanya ini Auto High ini adalah showroom yang terpercaya. Kilometernya rendah-rendah, luar biasa. Oke, jadi gimana caranya? Om Mobi ya kan. Untuk kita bicara dari yang sisi menjual mobil. Dari kita kalau ingin menjual mobil ya kan. Karena beberapa kali belakangan ini kondisi pandemik ya, banyak orang memanfaatkan kesempatan ya kan. Orang pengen jualnya secara cepat dengan harga yang cukup menggiurkan. Ya kan, banyak media iklan seperti ya beberapa lah, ada saya sebutin lah salah satunya ada yang misalkan OLX atau Mobil 123 ya kan. Orang ingin menjual mobil sendiri ya kan, kalau mereka nggak mau jual ke showroom, mereka coba beriklan sendiri. Nah, karena pasti harganya lebih dengan harapan mendapat angka yang lebih tinggi ya kan. Mungkin ya beda 5-10% dah kita asumsikan ya kan, karena berasumsi yang beli itu pemakai. Nah, tapi di sisi lain juga ini dia dijadikan kesempatan untuk beberapa oknum yang memang mengambil kesempatan, karena otomatis kan penjual ini kan nggak tiap hari melakukan aktivitas menjual mobil, jadi mereka nggak tahu tidak berpengalaman prosedurnya atau bagaimana ya kan. Ini jadi dari sisi penjual ya, bagaimana caranya biar tidak tertipu dan tidak tersangkut masalah hukum ya kan. Nah, kita pastikan begitu orang datang melihat mobil, ya kan, pasti di dunia mobil tuh kadang ada namanya sales mediator, ya kan, ada perantara, ya kan. Nah, perantara broker lah ya kalau dia. Kadang itu broker yang kita pun nggak kenal, nelpon melalui kontak yang ada di iklan melalui mobil. Kontak yang ada di iklan, dijanjikan dengan harga yang cukup tinggi, misalkan buka harganya 800 juta, mungkin ditawar cuma 5 juta, ya kan. Oke dah, 795. Oh, langsung tertarik dong kita kan. Oh ya boleh datang. Begitu datang, kita harus pastikan yang datang itu bisa juga broker ini juga nggak kenal juga yang datang itu. Jadi udah melalui beberapa perantara lagi, datanglah orang yang mau beli. Diasumsikan dia sebagai pembeli, ya kan. Nah, si pembeli ini diinformasikan harganya bukan yang 795. Berapa? Jadi bisa dijanjikan, misalkan mobilnya, misalkan kita bicara ya, pasarannya 750, ya kan? Dijanjikan ke sana, ini mobil harga menarik, 725, oh gitu, 725, langsung dong pembeli datang. Kita pun sebagai showroom, mobil harga pasaran 7,5, ya 750, kita ditawarin 725, tertarik, kita datang, ya kan? Nah, begitu datang di lokasi, si broker ini, ya kan, kadang brokernya bisa sampai hadir atau nggak hadir juga. Cuma melalui by phone. Nyampe ke lokasi tinggal bilang, Pak, nanti di depan unit jangan sebut harga. Sebab ini
kita ada melalui teman perantara lain gitu kan. Bapak juga harus bilangnya pemakai ya, jangan bilang showroom. Sebab kalau bilang showroom kayak orangnya nggak gitu mau jual Pak. Oh iya oke. Sampailah pada deal harga kan. Sampai cocok unit dulu, cocok unit. Ya kan, sampai cocok unit, oke. Si pembeli pun juga nggak ngomong harga juga, karena udah diinstruksikan jangan ngomong harga. Yeah. Begitu diinstruksikan nggak ngomong harga, oke, unit cocok, bagus, DP, ya kan? Atau langsung transaksi dah, kita bicarakan. Cek unit, cek dokumen, langsung transaksi, ya kan? Si bapak ini penjual, penjual si katakan si A, ya kan? Si A ini memberikan informasi kepada si B. B ini perantara. Mungkin perantaranya biasanya nggak hadir. Nggak hadir. Nggak hadir. Si pembelinya si C. C ini mendapatkan informasi kan dari si B atau melalui ada mungkin beberapa perantara lagi. Oke. Ya udah kalau oke, unit oke, langsung aja saya kasih rekeningnya. Begitu dikasih rekeningnya, belum tentu itu rekeningnya dia kan saat ketemu itu mereka nggak berkomunikasi. Ya. Jadi rekening yang diinformasikan sama si penjual si A itu berbeda dengan yang diinformasikan ke si C. Ya. Jadi begitu si C menjalankan transfer 725, ya kan, otomatis dia langsung bilang dong ke si pemilik mobil si A, Pak sudah ditransfer. Oh iya, oke. Dicek. Begitu dicek, loh belum masuk Pak. Oh transfernya ini kemana? Pak, udah transfer. Gitu. Oh 725, loh itu kok 725 dan rekeningnya juga salah. Nah. Loh kamu dapat rekeningnya dari siapa? Oh tadi Pak, dari yang info mobil ini. Ya. Yang mau info mobil ini si B. B ini juga nggak hadir. Ya. Begitu uang udah masuk, si B-nya udah menghilang. Begitu si B udah menghilang. Nah si A juga bilang, si pemilik mobil, saya juga bukan mau jual harganya 725. Iya. Saya minta 795 dan si B juga udah okein 795 si mediator ini. Nah, disinilah makanya dijadikan sebagai beberapa oknum, ya kan, yang sebagai perantara ini untuk karena si A menginginkan harga begitu tinggi dan si C berharap mendapatkan mobil dengan harga yang sangat menarik. Disinilah jadikan kesempatan penipuan. Jadi pastikan, kuncinya di sini kita mau pastikan komunikasi setiap kali membeli mobil, pastikan kita ada paling nggak ya ada tertulis surat lah bahwa apa yang namanya kan kalau kita di prosedur di kantor kita selalu ada namanya surat perintah transfernya. Pak, mobil ini kami beli dengan harga sekian, ya kan? Setelah itu jumlahnya rekeningnya juga yang ini, apa semuanya benar? Jika semua benar, akan kami jalankan. Nah, di situ. Jadi ini modus-modus ini kita sudah banyak alami sekali. Beberapa kali kita mau beli mobil, ternyata yang si pemilik mobil rekeningnya bukan itu. Beda. Ya kan? Dan jumlahnya juga bukan itu. Harganya juga nggak sesuai. Jadi hampir bisa dibilang dalam setiap bulan mungkin ada 2-3 modus-modus sepertinya ada. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan udah gitu gratis lagi. Nah, betul. Dan orang kan semua beriklan kan identitas. Jadi mobilnya sih benar. Mobilnya benar, valid semua, tapi ada melalui modus-modus perantara yang nggak jelas, nggak valid lah. Memang dia bermaksud untuk menipu. Jadi begitu si pembeli begitu lapor, misalkan mereka langsung lapor, misalkan ke bank yang bisa saya ada korban penipuan kesalahan transfer, ya. Rata-rata uangnya pun sudah hilang dari rekening itu. Sebelum kita rekening juga belum tentu namanya dia. Belum tentu nama itu, mungkin namanya ya mungkin ya ada nama modus penipuan lah ya, banyak. Gitu. Ini banyak sekali terjadi. Jadi untuk yang nantinya jadinya ini jadi masalah hukum ke depan ya kan, si yang orang sudah transfer jadi melibatkan si penjual, jadinya kan jadi panjang. Jadi kalau bisa kita sih sarankan ya tetap dengan cara-cara yang aman gitu. Pastikan jangan tergiur dengan harga yang penawaran yang sangat terlalu tinggi ya kan. Mobil semua pastikan ada harga pasarnya gitu. Tetap harganya juga harus yang masuk akal ya tentunya ya. Gitu. Iya. Jadi kalau nggak masuk akal tuh pasti ada yang aneh. Pasti ada sesuatu sih. Ada sesuatu. Iya. Betul. Iya. Nih coba
kami rangkum dulu ya. Iya. Nah, ini ada penjual dan ada pembeli, ya kan? Iya. Nah, ini tahu-tahu di tengah-tengah ada Mediator. Nah, mediator ini bisa pura-pura jadi penjual juga, bisa pura-pura jadi pembeli juga sebenarnya kan? Betul. Mengatasnamakan salah Betul. satu. Mengatasnamakan salah Iya. satu kepada si penjual, dia bilang ntar dia mau beli, Dia mau tapi beli. yang datang orang Iya, lain. datang orang lain lagi. Nah, mereka ketemu pembeli dan penjual sebenarnya mereka ketemu dan si broker bilang tidak boleh ngomongin harga. Iya, betul. Nanti kalau sudah oke, transfernya ke sini aja. Iya. Nah, itu banyak konsumen mungkin ngomongnya buat COP, buat apa dia mau markup harga gitu Iya, ya. betul. Nah, itu terus akhirnya hilang aja. Betul. Ada juga yang modusnya seperti ya yang COP, pernah ada juga untuk misalkan iya saya dapat pembiayaan kantor. Ya kita pakai contoh yang tadi, harga yang tadi 725. Pak, kita bilang ke penjual kan, pemilik mobil penjual. Pak, nanti kalau ditanya mau ditransfer 725, Bapak bilang iya aja. Nanti ditransfernya ke rekening kantor saya dulu. Nanti dari kantor saya digenapin Pak ke Bapak 795. Karena memang kita di kantor budgetnya memang hanya segitu. Jadi ya kan? selisih harga itu dipakai untuk biar orang tertarik aja untuk betul. melakukan transaksi. Artinya komunikasi pihak-pihak ini dikacaukan oleh si mediator ini terkadang. Betul. Komunikasi ya itu sangat penting sekali. Iya, komunikasi langsung ya. Jadi apa pelajaran bisa diambil dari situ? Apa kita kalau sebagai pembeli perorangan dan menemukan penjual perorangan itu apa key-nya? Apakah ya kita harus ketemu langsung dengan penjualnya ya kalau kita mau beli ya? Betul, pastikan. Atau penjual kalau kita jadi penjual harus ketemu langsung dengan pembelinya. Ya, pastikan ya memang pemilik mobil yang pastikan dia yang berkuasa atas barang itu dan berkuasa atas rekening itu. Betul, makanya kalau bisa tetap disarankan kalau pembayaran transaksi besar kita namanya kan ada namanya booking fee, DP. Nah, tetap kalau kita udah DP dulu kan jatuhnya kan udah bisa dicek dulu kan. Kita tetap sarankan ya seperti itulah langkahnya. Artinya DP itu kalaupun hilang dikit dulu. Iya, betul. Betul sekali itu. Iya, kalau nipu kasih DP dulu ya hilang dikit dulu. Tapi biasanya kalau orang pedagang apalagi ngelihat mobil harga murah gitu tergiur cepet-cepet nutup. Langsung Betul, dibayar. betul. Cepet-cepet nutup transaksi ya. Itu gitu. juga kesempatan memang yang diambil oleh si pihak B ini yang tadi kita sebut mediator ini juga. Artinya dengan harga yang menggiurkan otomatis nih si calon pembeli juga otomatis tergiur. Mereka udah langsung buru-buru gimana mendingan oke, dilunasin deh. Iya. Nah, Dan disitulah dia cepet, iya. terjadi modus ini Iya. berhasil dimainkan oleh dia. Iya. Ya, Karena kadang-kadang gini biasa loh. juga dibilang, Pak kalau enggak nih udah ada yang mau atau ya Udah yang jangan mau, terbawa betul. emosi ya cukup sabar aja lah. Biasa orang kalau udah seperti itu, wah semakin panas ya, Iya. semakin ibaratnya, Iya. waduh. Iya. Mengerikan sekali ya. Ini apalagi duitnya bukan duit kecil tuh, duit Duit mobil Betul. duit itu. besar. Betul. Iya. Duit mobil harga. Salah kalau orang yang misalkan pedagang yang baru, ya misalkan stoknya nggak terlalu banyak ya jadinya bisa kolaps juga kalau kena 2-3 kali kasus seperti itu. Iya, kolaps lah. Karena ini kejadiannya bisa menimpanya Iya. kapanpun ya kan, Iya. siapapun juga. Iya, Betul. iya. Dan pasti udah narik yang jual juga tuh. Ah lu gara-gara lu nih. Iya, Betul, Iya kan? otomatis dia Pasti. bakal disangkutkan juga ya, kan saya ketemunya bapak, gitu. Pasti kan otomatis ada seperti itu. Pasti ke bawah-bawa. Betul. Makanya yang jual juga mesti hati-hati. Yang jual juga harus hati-hati, yang jual juga harus menjaga pembeli. Ya kan, harus menjaga pembeli supaya nggak ada sangkutan hukum di kemudian hari, ya kan. Kalau sampai terjadi salah transfer rekeningnya salah, ternyata miskomunikasi, itu kan sangat berbahaya sekali. Gitu. Betul sekali. Iya, Ini iya, nggak iya. melibat, ini bukan hanya mobil-mobil mewah aja, ini mobil semua mobil. Semua mulai mobil. dari Semua mobil. Mobil 100 juta, 200 juta, itu segmen ini banyak sekali mereka modus penipuan seperti ini. Iya. Showroom ya sering kena ya.
showroom yang paling banyak kena karena showroom yang paling banyak gampang ya kita kata digoreng untuk beli beradu harga. Nah, intinya harga yang menarik sih. Iya, showroom kan nggak, jadi showroom itu kan beli mobil dagangannya itu nggak mesti orang datang tahu-tahu menawarkan mobilnya. Betul. Ya kan? Bisa juga ada mediator menawarkan, ya kan? Betul. Bisa juga ada apa? Lihat iklan bisa nggak showroom? Ada lihat iklan juga ya. Bisa juga. Ini karena beda nih iklan sekarang tuh nggak kayak dulu. Dulu zaman kami pernah dagang mobil. Oh, pernah dagang mobil. Sebentar banget gitu dagang mobil. Itu nyari sekarang dagang mobil. Itu kalau nyari kan di pos kota. Oh iya. Pos kota iklan baris. Masih ada nggak ya sekarang tuh, Om? Pos kota korannya masih ada nggak ya? Masih ada. Korannya masih ada. Tapi iklannya masih. Masih harusnya kali. Pos kota atau kalau yang mobil yang mahalan dikit Kompas. Oh iya. Kompas ada iklan barisnya gitu. Nah kalau sekarang kan dengan berkembangnya teknologi ini berbeda, tinggal pakai internet aja, situs-situs digital atau bahkan bisa lewat Instagram. Udah beres, langsung bisa tersebar luas di Indonesia ini. Betul. Mobil dijual murah, mobil jual mahal. Karena pendaftaran melalui media-media iklan online juga gampang banget dan mereka nggak harus mengisi data penjual atau pembeli apapun, jadi banyak sekali modus penipuan. Iya, ini bahaya sekali. Bahaya karena kemudahan buat penipu itu melakukan bisa mencari iklan dan bahkan mungkin dia bisa beriklan. Orang udah naruh iklan sekali gitu ya, terus dibuka lagi, diduplikat lagi sama dia. Ya. Jadi fiktif lah. Jadi fiktif, tapi nanti dia jadi broker, dia akan kontak ke orang yang jual aslinya. Betul ya, itu yang terjadi. Makanya jadi orang gimana nggak yakin, didatengin ada mobilnya, dilihat BPKB-nya ada. Ternyata dia mengambil selanya adalah di komunikasinya, karena di dunia mobil ini banyak sekali dan kita bisa bilang hampir semua transaksi pasti ada namanya ya broker ya, mediator, ya kan. Nah mereka jadi menggunakan kesempatan untuk jual beli yang komunikasinya ini mereka mengambil untuk supaya jangan ngomong sama harganya segini, jangan ngomong harganya segini. Nah itu karena di dunia mobil lazim sekali, Bang. Lazim dan hampir sering terjadi. Dan itu yang dijadikan kesempatan saat ini. Mengerikan ya. Nah itu kita harus ekstra berhati-hati. Ya curiga aja terus nggak apa-apa ya. Curiga aja terus nggak apa-apa. Kadang bahkan kita karena terlalu curiga, kadang sering juga diomelin Om sama penjual. Iyalah. Kamu takut amat nih rumah saya atau ini kantor saya jelas. Nah tetap mohon maaf Bapak Ibu ya kan, kita memang menjalankan prosedur seperti ini. Jadi ya untuk yang penjual mobil mohon dimaklumi, kita sebagai showroom juga harus berhati-hati ya kan, karena banyak sekali modus-modus penipuan seperti ini. Tapi tepatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah di kemudian hari ya tentunya. Iya, ini luar biasa ya. Ini informasi yang sangat berharga sekali ya buat Anda yang membeli mobil dan menjual mobil bekas ya. Karena yang nggak ketipu pun akan kegeret-geret. Iya, betul. Ya. Akan terbawa. Padahal yang ketipu yang beli gitu ya, tapi yang jual pasti kena juga. Penjualnya juga pasti akan kena juga, maksudnya akan ditanya-tanya paling nggak, kok Bapak bisa kasih lihat mobil, padahal Bapak juga belum deal harganya nggak ketemu, rekeningnya salah, kok bisa gitu kan. Kasih bawa-bawa, jadi repot aja juga. Jadi repot. Ya, ingat berhati-hati, jual beli mobil, hati-hati. Yang paling enak itu adalah jual dan beli mobil pada orang yang sudah kita percaya. Dan showroom yang sudah kita percaya. Ini kayak iklan jadinya. Enggak. Kan nggak sebut nama, Om. Nggak sebut nama ya. Nggak sebut merek. Oke. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Omobi, dan West Mobi apabila belum. Beri dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia. Ini penting sekali. Informasi ini sangat penting sekali untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menonton.